Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku, siswa-siswi SMP IT Bakti Ibu Madiun yang semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa dirahmati oleh dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kalian memasuki era digital atau bisa dikenal dengan era milenial. Era di mana teknologi tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Bahkan di era saat ini, anak usia dini yang mungkin dia belum bisa untuk baca tulis, untuk dapat mengoperasikan HP, tidak perlu kita ajari. Seiring berjalannya waktu, dia akan paham dan bisa dengan sendirinya. Subhanallah. Bahkan jika kalian amati, banyak anak di kalangan remaja, bahkan dewasa saat ini, semua seakan berlomba-lomba untuk bisa mengikuti tren masa kini. Salah satunya dengan membuat konten video. Memang ada yang berkonten informatif, namun tidak jarang juga bahkan banyak konten-konten negatif. Dan saya berdoa semoga orang terdekat kita dapat terhindar dari segala sesuatu kegiatan yang kurang bermanfaat. Berkaitan dengan fenomena tersebut, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pesan terkait kegiatan apa yang bermanfaat, kegiatan apa yang diajarkan langsung oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kegiatan yang ditiru juga oleh para sahabat serta ulama, yaitu kegiatan untuk menghatamkan Al-Quran. Untuk menghatamkan Al-Quran tidak cukup sekali dalam seumur hidup, tetapi kalian harus memiliki motivasi lebih untuk selalu menghatamkan Al-Quran setiap sampai akhir hayat kalian. Apalagi saat ini bertepatan di bulan yang suci, bulan Ramadan. Tentu aktivitas kegiatan menghatamkan Al-Quran, segala aktivitas ibadah, nilai pahalanya berbeda jauh ketika kita melakukannya di hari-hari biasa. Dalam hadis berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, ia akan mendapatkan satu kebaikan yang nilainya sama dengan 10 kali ganjaran. Ya. Dan Nabi berkata, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah, mungkin itu pahala yang kita dapatkan ketika di hari-hari biasa. Bagaimana bila aktivitas tersebut kita lakukan di bulan Ramadan ini, di mana seperti yang kita ketahui di bulan Ramadan bahwa amal baik apapun itu insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalian generasi penerus, generasi Islami, untuk memperkokoh akhlak, aktivitas seperti itulah yang semestinya kalian ikuti. Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Bayangkan, Imam Syafi'i berarti menghatamkan Al-Quran sehari itu 2 kali. Ya, untuk tetap
menjaga motivasi, buatlah target untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu aktivitasnya yang biasa kita kenal dengan one day one juz atau satu hari satu juz. Berkumpullah dengan mereka yang memiliki interaksi dengan Al-Quran. Tujuannya apa? Agar ketika iman kita turun, agar ketika iman kita turun, mungkin sedang malas untuk membaca, ada sahabat kita yang mengingatkan untuk terus dan selalu membaca Al-Quran. Ingat anak-anakku, luangkanlah waktu untuk Al-Quran. Jangan sampai menunggu waktu luang. Karena setan akan senantiasa menggoda dan menghasut kita untuk lebih mengutamakan hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Al-Quran. Entah dengan kesibukan tugas, kesibukan lain dengan main HP, nonton TV, dan lain sebagainya. Ya, sebagai contoh kasus, si Fulan berprofesi sebagai dosen. Pagi sampai sore ia bekerja. Kemudian malamnya ia mengurus rumah. Jika kita lihat, tentu aktivitas Fulan cukup padat dan menyibukkan. Tidak mungkin ya, di tengah-tengah ia menerangkan atau mengajar di hadapan mahasiswa, si Fulan membaca Al-Quran. Karena aktivitas mengajar itu termasuk kewajiban ya, sedangkan membaca Quran kegiatan sunnah. Ya, begitu juga ketika di rumah. Dengan begitu, cara si Fulan untuk meluangkan waktu untuk Al-Quran bagaimana? Ia senantiasa membawa di setiap aktivitasnya. Dikala ia istirahat, dia bisa menggunakan waktu tersebut untuk membaca Al-Quran. Seperti inilah contoh kecil cara kita meluangkan waktu untuk Al-Quran. Tidak menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Insya Allah, aktivitas membaca Quranlah yang membawa peluang besar kita untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita di akhirat kelak, di mana dalam hadis Muslim, Al-Quran kelak akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat kepada pembacanya. Tidakkah kalian kelak ingin memperoleh pertolongan, di mana pada saat itu tidak ada satupun manusia yang mampu menolong kita, sekalipun itu keluarga terdekat kita. Anak-anakku SMP IT, harapan saya semoga kalian senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kalian, sahabat yang senantiasa kalian ajak dimanapun dan kapanpun itu. Jagalah interaksi kalian dengan Al-Quran. Contohlah Rasulullah SAW dan para sahabatnya bagaimana cara memuliakan Al-Quran. Itu saja pesan singkat dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi